Dalam pembacaan energi yang serius, ada satu kesalahan yang hampir selalu muncul di malam 31 Desember. Orang merasa sudah menutup tahun, padahal yang ditutup cuman kepala. Niat, resolusi, target baru, tapi tubuhnya belum selesai. Dan rezeki nggak masuk ke tubuh yang belum selesai. Makanya aneh, doa tiap tahun makin rapi, resolusi makin niat, tapi hidupnya cuman muter di pola yang sama. Karena di akhir tahun sebenarnya ada dua gerbang energi. Dan malam ini, aku akan memandu dua ritual atau dua latihan yang fungsinya berbeda. Yang pertama, menutup siklus lama di saraf. Dan yang kedua, menanam pola rezeki baru ke tubuh. Dan ini tidak diajarkan di meditasi umum. Karena kalau dilakukan setengah, yang terjadi bukan berlimpah, tapi energinya bocor dengan cara yang lebih halus. Ini bukan ramalan nasib. Ini bukan juga cara membaca apakah tubuhmu benar-benar siap memegang lebih banyak keberlimpahan di 2026. Jujur aja ya, akhir tahun biasanya kamu gimana nih? Sok semangat, pura-pura kuat, bingung mau ngapain, pengen hidup tenang. Coba tuliskan di kolom komentar. Nanti aku bacain satu-satu. Apakah sok semangat, pura-pura kuat, bingung mau ngapain, atau pengen hidup tenang? Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga. Di Energi Suara Jiwa, kita tidak memulai perubahan dari TK. Kita memulainya dari tubuh yang berhenti menolak hidup baik. Di episode sebelumnya, ke-74 dan ke-75, kita bicara uang, karir, dan usaha. Nah, malam ini kita lakukan yang jarang diajarkan. Menutup siklus tanpa drama, tanpa afirmasi, dan tanpa memaksa. Dalam pembacaan siklus batin, rezeki tahun depan, tahun 2026, tidak ditentukan di Januari. Ia ditentukan di malam ini. Bukan oleh target yang kamu tulis, bukan oleh resolusi yang kamu niatkan, tapi oleh satu hal yang sering dilewatkan oleh orang dewasa. Apa yang tubuhmu sanggup lepaskan malam ini. Nah, di malam terakhir tahun 2025 ini, energi tidak sedang diminta naik, justru diminta pulang. Dalam bahasa energi kosmik dan energi spiritual, energi lama dipanggil kembali ke pusat. Medan hidup kita mengecil dulu sebelum mengembang. Jiwa menurunkan frekuensi, bukan naikkan ya, menurunkan frekuensi. Pintu baru tidak pernah dibuka sebelum pintu lama benar-benar ditutup. Makanya di banyak tradisi yang kuno, malam penutupan itu sunyi, bukan rame. Karena semesta itu rapi. Dia tidak menumpuk, dia menyelesaikan. Nah, masalahnya, tubuh manusia modern jarang diajak ikut selesai. Di level tubuh, yang sebenarnya terjadi malam ini adalah sistem saraf yang lagi ngecek. Aman nggak ya kalau gue berhenti ngejar? Hormon stres pengen turun, tapi sering ditahan. Tubuh minta izin untuk berhenti membuktikan. Napas ingin panjang dan turun, bukan disuruh semangat. Tapi aku sendiri dan
banyak orang yang lain menutup tahun sambil masih rahangnya kaku, mengencangkan dada dan mikir tahun 2026, tahun depan gua harus lebih. Wah, gua banget. Ternyata padahal tubuhku nih sob, pengennya cuma satu hal dulu, boleh selesai. Maaf ya tubuh, boleh selesai. Ada yang sama? Kalau sama, kita sama. Tos dulu, tuliskan di kolom komentar. Kita saling nyemangatin di kolom komentar ya. Nah, lama-lama, akhirnya aku jadi tahu. Akhirnya yang terjadi bukan gagal, tapi bocor. Target baru, rasanya berat. Peluang baru, bikin ragu. Usaha atau bisnis, jalan tapi capek. Rezeki baru, masuk, tapi cepat habis. Ternyata bukan karena kurang usaha. Aku kira dulu tuh karena kurang usaha. Bukan karena kurang doa. Tapi karena tubuh belum pernah benar-benar selesai dengan yang lama. Maafin ya. Dan rezeki itu ternyata nggak masuk ke tubuh yang masih berjaga. Kenapa? Ternyata kalau aku pribadi ternyata dibandingkan takut gagal, ternyata tubuhku takut sukses. Karena sukses bagi tubuh ini dinilai sebagai berat, capek, nggak pernah istirahat, dipaksa kenceng terus, dipaksa keras, nggak dikasih kesempatan. Maafin ya. Aku tenang, aku damai, aku aman. Ada yang sama? Tas dulu. Tuliskan di kolom komentar ya. Kita sama. Tas dulu. Nah, malam ini, kalau tubuhmu boleh jujur, yang paling dia pengen tuh apa? Diam, lega, nangis, tidur. Kalau aku sih, jujur aja. Yang pertama, diam, berani mengakui, kemudian perlahan-lahan keluar air mata, haru, ngerasain tubuh yang selalu dipaksa kuat. Coba tuliskan di kolom komentar, gimana dengan dirimu? Kalau malam ini nih, kalau tubuhmu boleh jujur, yang paling dia pengen tuh apa? Diam, lega, nangis, tidur. Aku sering menutup tahun dengan daftar target yang kelihatannya gagah. Resolusinya rapi, strateginya jelas. Tapi dadaku, sob, belum selesai. Targetnya tercapai, tapi capeknya ikut kebawa ke tahun-tahun berikutnya. Dan sekarang aku baru tahu, semenjak umur bertambah banyak, tengah abad nih ya lebih, baru kerasa di tubuh. Dulu, umur 20, 30, pajar terus, nggak kerasa. Bukan tidak terjadi apa-apa, tapi belum terasa. Investasinya adalah kecapean, saraf yang tegang. Tuh, gua banget, maaf ya badan, sekarang kita coba yang berbeda. Dan di situ aku baru paham satu hal penting. Rezeki itu bukan cuman soal masuk, rezeki masuk, tapi soal apakah tubuh siap menampung tanpa terus bersiaga. Nah, ini yang jarang dibicarakan di dunia usaha dan spiritual. Dalam kerja energi kosmik, usaha dan bisnis itu bukan entitas di luar diri ya.
Usaha itu adalah perpanjangan sistem saraf pemiliknya, refleksi cara jiwa menahan tekanan, dan cermin apakah energi spiritual dari ruh atau percikan cahaya Tuhan atau spirit atau atman udah turun ke tubuh atau belum, atau masih lari ke kepala. Nah, makanya ada orang yang strateginya bagus, pasarnya ada, peluangnya nyata, tapi uangnya masuk, sob. Alhamdulillah tuh masuk uangnya. Berkah dalam Gusti, puji Tuhan masuk uangnya. Tapi bocor. Ada kenaikan di karir, di bisnis, di usaha, malah bikin cemas. Usaha, bisnis berkembang, tapi malah bikin sakit di badan. Dan ternyata itu bukan karena kurang pintar, tapi karena tubuhnya yang belum pernah benar-benar selesai dengan fase lama. Aku punya seorang klien, namanya anggap aja Ada. Nah, setiap akhir tahun itu selalu bikin resolusi besar. Dan hampir tiap Januari, aliran rezekinya sob. Keren. Masuknya tuh, bisa hidup bertahun-tahun tuh. Tapi selalu bocor. Bukan boros ya, karena orangnya irit banget. Tapi selalu bocor. Bukan karena boros. Bukan karena salah strategi. Nah, ketika aku baca matrik jiwanya, kelihatan jelas. Yang belum ditutup, bukan rencana bisnisnya, tapi mode bertahannya, sob. Tubuhnya itu masih hidup dari waspada, jaga posisi, takut turun, takut salah. Dan tubuh yang masih bertahan akan menganggap rezeki sebagai ancaman halus. Nah, dalam program privat pendampingan ya, itu program 2 tuh. Kalau dirimu mau ikut, hubungi aku, nomorku ada di deskripsi video. Nah, di program pendampingan privat, kita nggak langsung nambah niat, kita nggak langsung mompa ambisi. Yang kita lakukan justru menutup yang belum selesai. Nah, urutannya itu kayak gini nih. Pelan, berusaha untuk bisa presisi. Pertama, membaca matrik jiwa untuk tahu di mana energi yang macet. Terus kemudian kedua, melepas sisa beban saraf yang tidak disadari. Terus yang ketiga, menurunkan kesadaran dari kepala ke napas dan tubuh. Dan mengaktifkan energi spiritual, percikan cahaya Tuhan. Spiritual awakening. Tapi bukan untuk membawa ke langit, tapi dibawa ke badan. Namanya dihayati, embodiment ke tubuh ini. Nah, kebangkitan spiritual atau PCT awakening, percikan cahaya Tuhan ya PCT itu. PCT awakening, kalau di dalam programku itu bukan sensasi batin, bukan visual, bukan merasa tinggi. Tapi momen-momen ketika energi spiritual yang muncul dari ruh itu berhenti mendorong. Kemudian, jiwa berhenti membuktikan. Dan kemudian tubuh yang berkata, aku aman. Nah, begitu tubuhnya selesai, rezeki nggak perlu dikejar. Maka keputusan tuh jadi lebih bersih, tidak impulsif, tidak ditunda. Pelan-pelan usahanya jadi lebih rapi, timnya jadi lebih tenang. Dan uang jadi lebih nempel, sob. Bukan karena semesta tiba-tiba baik, tapi karena mulai tidak ada penolakan di dalam. Rezeki tidak masuk ke tubuh yang masih berjaga. Dia masuk ke tubuh yang sudah mulai pelan-pelan selesai. Dan itulah kenapa
Sebagian orang naik tanpa drama, sementara yang lain lelah di tempat yang sama. Nah, resolusi tanpa penutupan itu berbahaya. Karena kita akan membawa beban lama ke wadah baru. Nah, banyak orang yang nggak sadar bahwa tahun baru bukan halaman kosong. Ia adalah wadah energetik. Dan wadah itu dibaca oleh tubuh, bukan oleh niat. Dalam kerja energi spiritual yang matang dan dewasa, maka PCT, percikan cahaya Tuhan atau ruh, ingin turun dan berdiam di tubuh. Jiwa ingin berhenti membuktikan. Dan energi kosmik mencari tubuh yang selesai, bukan yang ambisius. Tapi ketika penutupan tidak dilakukan, yang terjadi justru sebaliknya. Energi lama nggak pulang, sob. Medan hidup nggak nutup. Dan tahun baru dibuka atas saraf yang masih siaga. Nah, secara esoteris, ini seperti naruh air baru di gelas yang masih berisi racun halus, sob. Niatnya baik, tapi wadahnya yang belum bersih. Tanpa penutupan, maka yang terjadi adalah pikiran, semangat, optimis, dan bikin target. Terus kemudian perasaan, campur antara harap plus takut. Kemudian saraf, masih membaca hidup itu harus dijaga. Pegang, siap. Nah, organ tubuh, dada, itu nahan tanggung jawab, terasa berat tadi. Kemudian perut mengencang, rezeki nggak nyaman. Kemudian rahang mengeras, akhirnya kontrol berlebih muncul. Atau rahang mengeras itu karena kontrol berlebih. Padahal saraf itu hanya bertanya satu hal, apakah aman? Dan jika jawabannya belum, maka apapun yang datang, entah itu uang, opportunity, or peluang, relasi, akan terasa berat sejak awal. Dan inilah kenapa banyak orang yang berkata, baru Januari kok udah capek banget ya. Bukan karena tahunnya salah, tapi karena tubuhnya belum selesai dari tahun lalu. Ramalan tanpa persiapan. Ramalan tanpa persiapan tubuh itu seperti peta tanpa kaki. Pikiran jadi tahu arah, tapi tubuh lupa cara jalan. Maka akibatnya, pikiran suka melayang ke masa depan. Doa diucap, tapi napas tetap pendek. Dan afirmasi diulang, tapi dada tetap tegang. Nah, secara energi, doa tidak mendarat. Ramalan tidak menempel. Dan rezeki datang, tapi cepat bocor. Bukan karena doanya salah, tapi karena tubuh tidak ikut berdoa. Doa yang tidak dipahami tubuh akan terdengar seperti tuntutan, bukan undangan. Tubuh yang belum selesai akan menolak berkat dengan cara yang halus. Dia menolak bukan dengan berkata tidak, tapi dengan ragu, sering nunda-nunda, banyak terjadi sakit-sakit kecil, muncul drama yang nggak perlu. Dan orang terus nyebutnya itu jadi sial, energi negatif, tahun yang berat. Padahal yang terjadi sebetulnya adalah sarafnya yang belum ditutup dengan benar. Inilah kebiasaan orang mapan. Orang mapan jarang sibuk resolusi, mereka sibuk penutupan.
Bukan karena mereka tidak punya target, tapi karena mereka paham satu hal. Rezeki mengikuti ketenangan wadah, bukan kerasnya keinginan. Jadi, sebelum membuka yang baru, mereka memastikan satu hal dulu. Tubuhnya nggak lagi menahan yang lama. Dan kali ini, kita nggak akan menambah apapun. Kita akan menyelesaikan. Inilah dia, ritual penutupan tahun. Ritual saraf dan rezeki 2026. Ini bukan meditasi visual. Ini bukan afirmasi. Ini ritual saraf dan penutupan energi. Kita nggak perlu membayangkan apapun. Kalau kamu berusaha merasa enak, ritual ini nggak bekerja, sob. Yang bekerja di sini bukan niatmu, tapi kejujuran tubuhmu. Kita mulai latihan yuk. Duduk tegak, santai. Jangan rebahan. Jangan rebahan. Jangan rebahan. Duduk tegak, santai. Tangan kirinya di dada. Di dada adalah pusat rasa dan keberanian melepas. Tangan kanan di perut. Disitulah pusat hidup dan rezeki. Dan telapak kaki menapak ke lantai. Itulah realita dan bumi. Nah, postur ini, sob, bukan simbol spiritual. Ini bahasa langsung ke sistem saraf kita. Seolah kita bilang, aku hadir, aku aman, aku di sini. Kita mulai. Inilah dia. Nafas penutupan siklus, bukan nafas semangat. Tarik nafas dulu. Kita mulai dari awal. Begitu tarik nafas 4 hitungan lewat hidung, perutnya dikembangin. Begitu lepas nafas lewat mulut, 6 hitungan, perutnya dikempesin. Yuk kita mulai. Tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan. Perutnya dikembangin. Lepaskan lewat mulut, 6 hitungan, perut dikempesin. Tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut, 6 hitungan, perlahan. Perutnya dikempesin. Coba sekarang tarik nafas 5 hitungan lewat hidung. Tahan. Hitung 7 hitungan. Lepaskan nafas lewat mulut 8 hitungan, perut dikempesin. Pelan. Kembali. Tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Tahan. Hitung 7. Lepaskan 8 hitungan. Pelan, santai. Kembali. Tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Tahan. Hitung 7. Lepaskan 8 hitungan lewat mulut. Ucapkan, aku berhenti mengejar. Diam. Maksudnya adalah kita bukan berhenti usaha, bukan berhenti menyerah, tapi berhenti mengejar rasa aman palsu. Diam, santai, nafas biasa. Kalau muncul kosong, berat, atau ingin menghela nafas panjang, jangan diusir, biarin aja. Itu tanda tubuhmu akhirnya diberi izin berhenti.
Inilah tadi nafas 578 untuk menurunkan alarm saraf. Tubuh jadi berhenti siaga, energi yang selama ini mengalir ke depan mulai pulang ke pusat. Kembali, tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Tahan 7. Lepaskan perlahan 8 hitungan. Ucapkan perlahan. Nadanya netral, tidak emosional, nggak perlu mengingat kejadian apapun. Ucapkan, tahun ini selesai di tubuhku. Kembali, tarik nafas 5 hitungan lewat hidung. Tahan, hitung 7. Lepaskan 8 hitungan, perlahan. Ucapkan, aku tidak membawa tegang ke tahun depan. Kembali tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Tahan 7. Lepaskan 8 hitungan. Ucapkan, yang tidak perlu boleh pulang. Kembali tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Tahan 7 hitungan. Lepaskan 8 hitungan. Kita lakukan tanpa berharap lega, tanpa ingin menangis, tanpa ingin berubah cepat. Diam. Pada diam kita ini, jangan mencari damai. Biarkan tubuh ngecek satu hal yang penting. Apakah setelah selesai, aku masih aman? Biarkan tubuhmu ngecek. Banyak meditasi mengajarkan melepaskan, tapi jarang yang mengajarkan fase setelah melepas. Padahal tanpa fase diam ini, saraf nggak pernah percaya bahwa hidup tanpa tegang itu aman. Kembali tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Tahan, hitung 7. Lepaskan 8 hitungan. Ucapkan, tubuhku boleh menerima lebih dengan aman. Nggak perlu bayangin uang, nggak perlu angka, nggak perlu target 2026. Kembali tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Tahan 7 hitungan. Lepaskan 8 hitungan. Kembali tarik nafas 5 hitungan lewat hidung. Tahan 7 hitungan. Lepaskan 8 hitungan. Diam. Biarkan nafas mencari ritmenya sendiri. Di bagian ini, kita tidak meminta rezeki. Kita menghapus alasan tubuh untuk menolaknya. Apa yang kita lakukan barusan adalah saat saraf tidak lagi siaga, energi berhenti bocor, dan organ punya ruang. Dan rezeki punya tempat mendarat. Rezeki tidak masuk ke tubuh yang masih mengejar. Rezeki masuk ke tubuh yang sudah mulai selesai. Setelah ritual ini,
Setelah latihan ini, tubuhmu paling pengen apa nih? Diam, tidur, lega, atau nangis pelan? Coba pilih satu kata aja, tuliskan di kolom komentar. Sekarang aku mau jelaskan pelan-pelan apa yang sebenarnya terjadi di tubuhmu saat tadi kita lakukan nafas 578 penutupan. Karena ini bukan sekedar teknik nafas, ini cara menutup satu fase hidup di level yang tidak bisa dijangkau pikiran. Tarikan nafas 5 tuh sob. Tahan 7. Lepaskan 8. Atau dihembuskan 8. Itu bukan hitungan spiritual, itu kode biologis. Itu bukan hitungan spiritual ya, itu kode biologis. Saat hembusan lebih panjang daripada tarikan, yang namanya sistem saraf parasimpatik mulai aktif. Tubuh berhenti menganggap hidup sebagai ancaman. Mode bertahan mulai pelan-pelan diturunkan. Itulah kenapa banyak orang di bagian ini bukan merasa wah, tapi justru pengen diam. Dan itu tanda baik. Itu tanda tubuhmu akhirnya tidak disuruh kuat. Selama setahun penuh, terutama buat para profesional dan pengusaha, saraf kita hidup di satu mode, siap-siap. Siap ambil keputusan, siap hadapi risiko, siap jaga reputasi, siap tahan tekanan. Masalahnya, mode siaga ini jarang sekali dimatikan. Nafas 578 tadi bukan menenangkan pikiran, tapi memberi sinyal ke saraf. Kita udah boleh berhenti berjaga. Nah, di titik inilah banyak orang yang tiba-tiba jadi sadar. Rahangnya turun, nggak kaku. Bahunya turun, jatuh. Dada terasa lebih lapang, luas, plong. Nguap, angop, ngantuk. Bukan karena hidupnya selesai, tapi karena alarmnya akhirnya dimatikan. Nggak ada yang suka ngomong ini di dunia motivasi. Tapi rezeki itu tidak ramah hormon stres. Saat kortisol atau hormon stres kita lagi tinggi, keputusan jadi defensif, peluang jadi terasa berisiko. Dan uang masuk jadi cepat bocor. Nafas 578 memberi waktu ke tubuh untuk menurunkan kimia lama sebelum masuk ke fase baru. Makanya itu, ritual penutupan tidak cocok buat yang masih mau ngegas. Tapi justru sangat cocok buat eksekutif, pengusaha, konsultan, profesional yang tanggung jawabnya naik, dan jiwa yang jalani hidup, timeline jiwanya dengan profesional, mau selalu jadi jiwa dan bertumbuh. Karena rezeki besar nggak datang ke tubuh yang masih dikejar-kejar hidup. Energi kembali ke pusat, itu adalah kunci usaha dan bisnis. Saat saraf turun dan hormon stres mereda tadi ya, ada satu hal halus yang sangat nyata kejadian. Energi yang tadinya kececer diantisipasi, bocor kekhawatiran, lari ke masa depan, perlahan pulang ke pusat tubuh, dada, perut, nafas. Nah, inilah yang kenapa banyak orang bilang, setelah ritual ini, banyak yang ngerasain utuh.
Bukan karena masalah selesai, tapi karena energinya nggak bocor lagi. Dalam bahasa bisnis, pemilik bisnis yang energinya utuh, usahanya nggak mudah chaos. Dan dalam karir, tubuh tenang, maka keputusan jadi bersih, trust-nya jadi naik. Dalam uang, energi terkumpul, itu sama dengan rezeki punya tempat mendarat. Dan tubuh jadi wadah rezeki. Ini yang jarang orang tahu. Uang itu bukan sekedar angka. Dia butuh wadah. Dan wadah itu adalah bukan strategi, bukan afirmasi, tapi kapasitas tubuh menahan tekanan tanpa panik. Nah, makanya ada orang yang strateginya bagus, peluangnya ada, tapi begitu naik level, jadi sering sakit, drama, atau malah chaos. Perang. Bukan karena dia tidak pantas, tapi karena tubuhnya belum siap menampung. Nah, ritual tadi tidak menarik rezeki. Ritual itu untuk mengosongkan wadah supaya rezeki nggak mental. Ritual yang tadi kita lakukan, itu sebetulnya mahal secara batin loh, Sob. Mahal secara batin. Kenapa? Karena dia nggak memberi janji. Dia nggak memberi angka. Dia nggak memberi harapan palsu. Yang diberi cuma satu. Ruang, lega. Dan hanya orang yang sudah capek mengejar yang bisa menghargai ruang. Makanya, latihan di video ini tadi sifatnya umum. Nah, kalau mau benar-benar presisi yang sesuai kondisi jiwamu, entah di karir, usaha, uang, maka tubuh dan matrik jiwanya perlu dibaca satu persatu supaya kita tahu kondisi terkininya, akar masalahnya apa. Nah, tapi setidaknya malam ini kita semua sudah mulai menutup tahun 2025 tanpa bocor. Nah, setelah nafas 578 tadi ya Sob ya, setelah kita latihan, bagian tubuh mana yang paling lega? Yang kerasa lega itu mana? Dada, perut, rahang, bahu? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Kalau kamu pengen paham kenapa tubuh panik waktu mau stabil, coba tonton episode ke-71 sampai 75. Besok kita mulai tahun baru tanpa resolusi palsu. Rezeki nggak datang ke tubuh yang masih membuktikan. Rezeki datang ke tubuh yang sudah selesai. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu. Dengan pelan, aman, tapi nyata. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat buat semua yang sudah sampai di sini, yang sudah ikut berlatih. Pelan-pelan kita tutup masa lalu, pelan-pelan kita tutup 2025, dan kita buka dengan diri yang lebih aman 2026 ya. Live long and prosper everyone. Love you.